Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Ismaida. Apa kabar anak-anakku dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Anak-anakku, khususnya kalian kelas 9, kali ini Bu Sofa akan mendampingi kalian belajar tentang listrik statis. Perhatikan video berikut. Page. Ready? Out of the wind. Spider Girl. Dari video tadi dapat dilihat rambutnya terangkat. Berikutnya, selembar kertas diletakkan di atas ujung pensil, kemudian pensil yang lain didekatkan. Pensil yang lain digosok dengan kertas tisu secara berulang-ulang. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kertasnya bergerak. Kira-kira kenapa ya? Berikutnya, tisu dipotong kecil-kecil. Penggaris didekatkan. Kemudian penggaris tersebut digosok berulang-ulang. Tisunya terangkat. Ada apakah ini? Ya, kita baru saja menyaksikan fenomena yang dinamakan listrik statis. Apakah listrik statis itu? Kita akan cari tahu jawabannya dalam pembahasan pada KD 3.4 dan KD 4.4. Dalam pelan pembelajaran kali ini, indikator yang akan kita capai yaitu menganalisis gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Listrik statis disebut juga listrik tidak mengalir. Dalam percobaan tadi, mengapa penggaris plastik yang digosokkan pada tisu dapat menarik kertas-kertas kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Atom, bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi lagi. Misalnya ini adalah zat padat, kita potong menjadi bagian yang paling kecil, itu adalah atom. Tentu saja kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Di dalam atom ada inti atom yang letaknya di tengah dan dikelilingi oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah elektron. Di dalam inti atom ada proton dan neutron. Zat padat, susunan partikelnya sangat rapat dan teratur. Satu partikel zat padat atau atom memiliki inti atom yang terdiri dari proton bermuatan positif, neutron netral atau tidak bermuatan, dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh elektron dari inti, maka energi elektron semakin kecil. Atom dikatakan netral jika jumlah proton
sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Lalu bagaimana muatan listrik pada benda terjadi? Misal benda A dan B berinteraksi. Ada elektron dari benda A berpindah ke benda B. Maka benda A akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Benda B menerima elektron, maka benda B akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Contoh penggaris plastik. Awalnya sama-sama netral atau tidak bermuatan. Kemudian penggaris plastik digosok dengan kain wol. Maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Contoh berikutnya, kaca dan kain sutra. Awalnya sama-sama tidak bermuatan atau netral. Kemudian kaca digosok dengan kain sutra. Maka kaca akan menjadi bermuatan positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Lalu, apa yang akan terjadi jika benda-benda yang telah bermuatan listrik tersebut didekatkan? Kita akan tahu jawabannya pada pembahasan hukum Coulomb. Apabila ada dua muatan yang sejenis, misalnya positif dengan positif, didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan tolak-menolak dengan gaya F. Apabila ada dua muatan tak sejenis, positif dengan negatif didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan tarik-menarik dengan gaya F. Besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jika dirumuskan, F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb, Q muatan, R jarak, K konstanta. Contoh soal, dua buah muatan listrik positif masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dan 4 kali 10 pangkat min 19 Coulomb terletak pada jarak 4 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Untuk mengerjakannya, pertama-tama tuliskan dulu apa-apa yang diketahui. Q1, Q2, R, dan K. Tuliskan yang ditanya, yaitu F. Jawab. Tuliskan rumusnya, kemudian masukkan ke dalam hitungan dan operasikan hitungan seperti biasa. Sehingga didapat hasil akhirnya F sama dengan positif 18 kali 10 pangkat min 25 Newton. Ini artinya kedua muatan tadi tolak menolak dengan gaya 18 kali 10 pangkat min 25 Newton. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, buatlah video percobaan listrik statis dengan menggunakan benda-benda sederhana yang ada di sekitarmu, lalu kirimkan hasilnya kepada guru kalian masing-masing. Tugas kedua, kerjakan soal berikut. Dua buah muatan masing-masing Q1 positif 5 kali 10 pangkat min 60 dan Q2 negatif 2 kali 10 pangkat min 60
terpisah sejauh 30 cm. Hitung berapa besar gaya interaksi yang timbul. Jangan lupa tugasnya ada 2. Oke, Bu Sofa akhiri. Tetap semangat belajar dan maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.